siang bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Krisartanto Sumanung Khalid. Di sini saya akan membawa materi tentang ASCEP ataupun asuhan keperawatan diabetes mellitus. Oke, kita langsung mulai aja ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan akibat penyakit yang terjadi pada penyakit diabetes mellitus ataupun diabetes. Yang pertama, akan ada luka di sekitar kaki. Jadi akan luka di sekitar kaki. Yang kedua, lukanya itu akan makin parah jika tidak ditangani. Berikutnya akan terjadi operasi ataupun amputasi yang menyebabkan kaki yang mengalami luka tadi dipotong. Jadi pengertian dari diabetes bisa kita lihat di sini. Diabetes adalah keadaan yang timbul karena ketidakmampuan tubuh mengelola karbohidrat dan glukosa akibat kurangnya jumlah insulin atau insulin tidak berfungsi dengan baik. Yang kedua, diabetes merupakan gangguan metabolik yang ditandai oleh kenaikan kadar gula dalam darah atau hiperglikemia. Jadi diabetes ini merupakan sistem endokrin, di mana sistem endokrin itu menghasilkan hormon. Hormon yang berperan di sini adalah pankreas. Pankreas itu memproduksi insulin. Insulinnya yang akan mengubah zat makanan menjadi energi ataupun gula menjadi energi yang kita gunakan untuk beraktivitas seperti itu. Jadi di sini peran insulin meningkatkan transportasi glukosa di dalam darah untuk digunakan. Glukosa di dalam darah akan disimpan di dalam hati dan otot, meningkatkan penyimpanan serta sintesis protein dan lemak. Jadi insulin merupakan salah satu yang sangat berperan dalam tubuh supaya kita dapat mengontrol gula darah yang ada dalam tubuh. Di sini ada beberapa tipe diabetes mellitus. Pada DM tipe 1, di mana DM tipe 1 ini tubuh ataupun pankreas tidak bisa menghasilkan insulin ataupun sedikit. Pada DM tipe 2, di mana tubuh itu tidak bisa ataupun terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung gula. Pada DM tipe dalam kehamilan, diabetes ataupun penyakit gula yang didapat pada saat wanita tersebut hamil ataupun sedang dalam keadaan hamil. Diabetes tipe lain ataupun di luar dari DM tipe 1, tipe 2 dan diabetes dalam kehamilan. DM tipe 1 ini biasanya pengobatannya menggunakan insulin karena dia sudah tidak mampu lagi menghasilkan insulin. DM tipe 2 hanya melakukan aktivitas olahraga untuk membakar dan mengatur pola makan. Juga obat yang digunakan bisa obat berupa tablet. Di sini ada risiko diabetes mellitus. Ada beberapa faktor. Faktor yang tidak dapat dikendalikan ataupun tidak dapat kita lakukan itu riwayat diabetes dari keluarga. Yang kedua umur, yang ketiga jenis kelamin. Jadi faktor risiko yang dapat kita lakukan, kita kendalikan, yang pertama kegemukan. Kegemukan ini bisa kita kurangi diet makan kita. Tekanan darah tinggi bisa kita lakukan aktivitas ataupun diet rendah lemak. Kadar kolesterol. Kita jangan terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung kolesterol. Toleransi glukosa terganggu. Kurangnya gerak ataupun olahraga. Jadi itulah yang dapat kita kendalikan ataupun kita
atur supaya hidup kita sehat. Di sini juga ada tanda-tanda orang terkena diabetes. Tanda yang pertama itu poliurin, di mana poliurin ini sering mengalami buang air kecil ataupun sering ke kamar mandi. Yang kedua ada namanya polifagia. Polifagia itu sering ataupun kita itu terasa lapar. Nah, banyak mengkonsumsi makanan. Berikutnya yang ketiga polidipsi. Polidipsi sering dikatakan sering minum. Jadi pada penyakit diabetes dia akan terasa haus ataupun pengen bawaannya minum. Gejala yang sering timbul pada penyakit diabetes itu yang pertama pandangan kabur ataupun pada saat melihat sesuatu kita itu kurang jelas, kesemutan, luka di daerah kaki itu biasanya luka di daerah kaki ataupun telapak kaki. Sulit untuk sembuh, penurunan berat badan. Pengkajian dalam asuhan keperawatan kita harus mengkaji pasien kita. Pengkajian fisik yang bisa kita lakukan ada gangguan pada mata. Yang kedua kebas pada kaki dan tangan, berat badan menurun drastis, luka lama sembuh, badan lesu, napas bau aseton. Jadi inilah tanda-tanda. Jadi sangat membahayakan bagi kesehatan kita jika kita terkena penyakit diabetes mellitus. Masalah keperawatan yang sering terjadi dalam pasien yang dialami pasien, yang pertama defisit volume cairan, kedua ketidakseimbangan nutrisi, yang ketiga gangguan integritas jaringan atau gangren. Jadi inilah yang sering terjadi, defisit volume cairan berarti cairan ataupun nutrisi yang masuk dalam tubuh kita tidak terkontrol, tidak tercukupi ataupun kekurangan nutrisi, kekurangan cairan. Selalu mengalami masalah. Jadi itulah tugas kita sebagai perawat untuk mencukupkan, melengkapi kebutuhan daripada pasien. Di sini ada 7 pengendalian diabetes yang bisa kita lakukan untuk mengontrol. Karena penyakit diabetes itu sangat tidak mungkin untuk sembuh ataupun susah sembuhnya. Yang pertama kita itu berkonsultasi ke dokter, perawat, atau bidan tentang masalah yang kita alami. Yang kedua membatasi makanan yang tinggi gula. Ketiga kita itu sering berolahraga ataupun melakukan aktivitas. Yang keempat kita itu mengkonsumsi obat-obatan yang bisa menurunkan gula. Berikutnya kita melakukan kontrol ke rumah sakit ataupun kita sering untuk memeriksakan diri ke rumah sakit, puskesmas atau tempat fasilitas kesehatan. Yang keenam kita periksa apakah di daerah kaki kita, telapak kaki kita, ujung-ujung jari kaki kita apakah ada mengalami luka. Karena di dalam penyakit diabetes akan muncul luka di daerah kaki. Yang ketujuh, kita memeriksakan mata. Apakah mata kita dalam keadaan sehat, apakah mengalami pandangan kabur. Biasanya penyakit diabetes akan mengalami pandangan kabur. Di sini ada diagnosa keperawatan, hasil dan intervensi. Ini menurut Nandani Knock. Yang pertama itu, defisit diagnosanya, defisit volume cairan. Nah, jadi pada pasien DM dia akan mengalami gangguan dalam volume cairan. Knock-nya kita melihat keseimbangan cairan, apakah seimbang masuk dan keluar, intake dan output. NIC-nya kita bisa mempertahankan ataupun mencatat intake dan output yang masuk dalam pasien. Memonitor vital sign.
Kolaborasi dalam pemberian cairan IV, dorong masukan oral, dorong keluarga untuk membantu pasien makan, atur kemungkinan transfusi, persiapkan untuk transfusi jika diperlukan. Jadi inilah diagnosa keperawatan yang sering muncul pada penyakit diabetes mellitus jika pasiennya berada di rumah sakit. Jadi sebelum kita tutup, kita closing statement, mencegah lebih baik daripada mengobati, lawan diabetes dengan olahraga dan kontrol makan. Terima kasih, sukses buat Anda semua, mohon maaf atas segala kekurangan. Jadi ini aja yang bisa saya sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat, kita terhindar dari penyakit diabetes. Terima kasih.